pendidikan komparatif. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam komparasi pendidikan. Yang pertama yakni tahap borrowing. Pada tahap awal yaitu borrowing terjadi pada awal kemunculan pendidikan komparatif sebagai disiplin ilmiah yakni awal abad 19 sampai awal abad 20 Masehi. Pada tahap ini, suatu negara dalam membangun dan memperbaiki sistem pendidikannya dilakukan dengan cara melihat sistem pendidikan negara lain yang dianggapnya lebih baik, kemudian diadopsi untuk diterapkan di negara sendiri. Salah satu sistem pendidikan yang dianggap baik pada saat itu yang terjadi di negara Prusia. Tahap yang kedua adalah tahap prediksi. Pada tahap kedua atau prediksi ini berlangsung dari tahun 1930 sampai dengan tahun 1960. Pada tahap ini, usaha-usaha perbaikan pendidikan tidak lagi dilakukan secara mentah-mentah mengadopsi apa yang ada di negara lain. Namun, usaha perbaikan pendidikan di negara dilakukan dengan dibarengi usaha mempertimbangkan matang-matang tentang kemungkinan keberhasilan dan kegagalan sistem pendidikan apabila diterapkan di negara tersebut. Tahap yang terakhir yakni tahap analyzing. Tahap analyzing berlangsung dari tahun 1960 sampai 1990. Tahap ini kegiatan perbaikan pendidikan dan upaya membandingkan sistem pendidikan dilakukan dengan cara mengamati keadaan pendidikan dari berbagai latar belakang secara historis, politis, ekonomis, dan sosial kulturalnya. Misalnya mengenai mengapa Thailand pendidikan nonformal lebih berhasil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Hal ini diperlukan upaya analisis yang cermat terhadap aneka latar belakang pendidikan di sebuah negara. Pembahasan yang kedua yakni mengenai syarat komparabilitas. Secara umum dalam ilmu pendidikan komparatif dikenal dengan adanya syarat perbandingan dalam upaya membandingkan 2 atau lebih sistem pendidikan. Persyaratan adanya kesebandingan atau komparabilitas ini diperlukan agar upaya perbandingan aneka sistem pendidikan yang dilakukan pada akhirnya akan diperoleh kebermanfaatan yang bermakna. Di antara segi-segi kesebandingan atau komparabilitas dalam melakukan studi komparasi dari 2 negara atau lebih yakni yang pertama segi kemajuan pembangunan, yang kedua segi latar belakang sejarah, yang ketiga segi latar belakang ekonomi, dan yang keempat segi latar belakang geografis. Dari beberapa segi kesebandingan di atas, menurut para ahli dijelaskan lebih layak untuk perbandingan dan akan banyak memperoleh kebermanfaatan. Akan sangat sulit bila membandingkan 2 sistem pendidikan negara yang memiliki latar belakang kultural, sosial, politik, dan ekonomi yang mencolok terang-terangan. Selain tahap dan syarat dalam pendidikan komparatif, ada hal yang perlu diperhatikan lagi yakni terkait dimensi ruang dan dimensi waktu. Istilah kata spasial sebenarnya diterjemahkan dengan kata ruang dalam bahasa Indonesia. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa dimensi ruang adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa baik alam maupun sosial serta peristiwa sejarah dalam perjalanan proses waktu. Sedangkan dimensi waktu dalam pendidikan komparatif dapat diartikan seperti kegiatan observasi dan pengumpulan data yang akan dipilih dan dilaksanakan secara bertahap serta menghasilkan data periodik sesuai dengan urutan waktu atau rentang waktu yang ditentukan yang dapat ditentukan dalam kurun waktu jam, hari, minggu, bulan, kuartal, dan juga tahun.